Hai Sobat JNE, aku masih di Kota Bogor nih. Kalau Sobat JNE semua tahu, memang Kota Bogor sangat terkenal dengan kota hujan. Tapi, Kota Bogor juga terkenal dengan kota kulinernya. Nah, kalau Sobat JNE semua berkunjung ke Kota Bogor, jangan lupa untuk mencicipi satu kuliner Kota Bogor yang memang sudah legenda nih, yakni risolaku. Kebetulan saya, Zahra Zahira, sekarang sudah berada di rumah produksi risolaku. Kalau penasaran, yuk tonton terus video berikut ini. Nah Sobat JNE, sekarang saya sudah berada di tempat produksi risolaku. Bu Nisa, oke, untuk risolaku sendiri nih Bu, aku kepo banget sebetulnya berdiri dari tahun berapa sih Bu? Alhamdulillah risolaku berdiri dari tahun 2008, yang dimulai dari dapur rumah tangga. Itu biasa saja saya bikin buat bekal anak-anak sekolah. Berawal dari bekal anak-anak sekolah Iya, Bu? jadi anak-anak saya tuh karena di sekolah tidak boleh jajan, jadi saya bekali makanan dari rumah. Nah, karena makan siang sudah dapat dari sekolah, snacknya bawa dari rumah. Saya bekali itu risol. Ternyata setiap dia bawa risol, teman-temannya itu suka. Biasanya anak saya bekali 2, dia makan 1, temannya 1. Saya bekelin 3, anak saya 1, temannya 2. Saya bawain 5, dia 1, temannya 4. Dibawain 10, temannya semua makan. Lucu ya Bu. Dari situ kan anak saya tuh jadi otak bisnisnya juga jalan. Jadi sampai Umi, temanku pada suka makan risol, Umi jualan aja ya, sampai gitu. Jadi ya udahlah, dari ide snack bekal sekolah, akhirnya saya terpikir kita buat risol untuk dijual saja gitu. Lantas tuh menurut Bu Nisa apa sih yang menjadi latar belakang kayak gitu ya? Ya udah deh kita buat aja nih namanya brand risolaku kayak gitu Bu. Apa ya waktu itu menjadi pemacu lah ya Bu? Awalnya tuh saya pengennya sih risolaku tuh risolnya saya, risolaku. Tapi ternyata dalam penulisannya itu tanpa sengaja saya tulis di awal itu L-nya 2. Oke. Risolaku. Nah, begitu saya bazar, saya sempat ngobrol sama konsumen saya. Ibu namanya lucu ya, risolaku, risolnya biar laku ya. Oh iya, akhirnya saya langsung, oh iya ya, nama risolaku tuh jadi risol saya paling laku. Dari situlah saya, oh ya wes lah, kita patenin saja di Haki untuk brand risolaku itu gitu. Keren banget ya Bu, berarti dari ketidaksengajaan jadi doa ya Bu. Amin. Amin, 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 amin. Bu Nisa ini juga Sobat JNE nih ya, kepo banget gimana sih sebetulnya proses produksi atau step by step dari pembuatan risolaku sendiri. Oke. Boleh nggak Bu dijelasin kepada saya? Boleh. Risolaku tuh kita nih udah layoutnya nih sudah sesuai dengan alur produksi. Dimulai dari sana penggilingan pengirisan, terus penggilingan tepung terigu, terus dari sana dibawa ke sini digulung oleh ibu-ibu yang bagian ngegulung nih. Nah setelah digulung kita bagian di pencelupan sekaligus dikemas langsung. Dikemas langsung kita masukkan ke dalam freezer ini. Oke. Setelah beku baru kita pasarkan. Nah Bu, dalam sehari produksi kira-kira dari gengnya Bu Nisa ini, ibu-ibu yang pink-pink biru-biru lucu ini bisa menghasilkan berapa risol Bu? Paling rata-rata bisa menghasilkan 6.500. 6.500? Iya. Oh wow, itu menarik banget sih Bu buat saya. Itu 6.500 apakah pada saat masa normal atau sekarang masa COVID seperti ini Bu? Untuk sekarang masih kapasitas maksimal. Jadi sebenarnya sih kapasitas kita masih bisa dibanyakin, cuman karena risol itu kan handmade ya semuanya. Kalau terlalu diforsir juga saya juga khawatir ibu-ibu juga nggak kuat juga. Dan karena untuk mendidik karyawan risol itu nggak satu hari langsung bisa tuh nggak bisa. Itu biasa butuh waktu 1 bulan. 1 bulan? Iya. Nah ini Bu yang baru bisa rapih tuh ya. Baru bisa rapi ya, baru bisa sesuai kualitas dari risolaku itu sendiri ya Bu? Standar risolaku. Standar risolaku.
Nah Ibu, ini untuk yang pada ibu-ibu cantik di sini, yang pada bikin ini, apakah memang ibu-ibu yang sekitar dari warga sini, atau memang Ibu punya timnya khusus nih, datang dari mana gitu Bu? Iya, jadi kita produksi di tempat ini tuh baru 3 tahun. Baru 3 tahun Bu? Ya, jadi 9 tahun sebelumnya saya produksi di rumah, di dapur pribadi saya. Terus kita juga di sana juga kita akhirnya bangun pavilion untuk produksi yang lumayan sudah mulai besar. Ternyata dengan permintaan yang semakin meningkat, sudah tidak mungkin lagi tuh di dapur. Akhirnya 3 tahun yang lalu kita pindah ke sini, memaksimalkan tempat yang ada. Jadi ada karyawan yang saya bawa dari tempat sebelumnya dan ada juga yang dari sini, gitu. Jadi alhamdulillah semua diberdayakan dari daerah sekitar saya. Memang asli diberdayakan, orang Bogor langsung kayak gitu ya Bu ya. Memang ini menurut saya menarik banget sih Bu, biasanya kalau ibu-ibu gitu ya bawa gengnya ibu-ibu lagi. Iya. Karena memang biasanya satu tujuan ya Bu, satu concern gitu ya Bu, untuk memang menghidupi awalnya mungkin dari keluarga tapi tanpa sengaja jadi besar. Alhamdulillah. Keren banget Bu Nisa. Nih ya Sobat JNE, memang ini bisa dipelajari, bisa diambil pelajarannya dari cerita Bu Nisa berawal memang dari bekal untuk anak sekolah, pengen ngasih makanan yang terbaik gitu ya Bu untuk anak, malah nggak sengaja jadi besar kayak gitu ya Bu ya. Jadi peluang bisnis. Keren banget Bu Nisa. Aku masih mau nanya-nanya lagi banyak banget tentang Bu Nisa, tentang risol laku, struggle Bu Nisa seperti apa, apalagi sudah 12 tahun ya Bu ya, pasti tentu bukan perjalanan yang semalam bisa langsung besar juga naik Bu. Naik turun kayak roller coaster ya Bu ya. Boleh Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya panjang. Oke deh. Oke, baik Bu Nisa, tadi kita sudah lihat bersama ya Bu ya, semua demi tahap pembuatan dari risol laku. Nah ini tadi Bu Nisa sudah mention sebelumnya bahwa memang risol laku berdiri pada tahun 2008, betul ya Bu ya? Betul. Nah berarti kan kalau sekarang 2021 sudah hampir 12 tahun ya Bu. Nah tentunya 12 tahun itu kan gak semuanya mulus, gak semuanya lancar kayak jalan tol gitu ya Bu. Pasti ada naik turunnya juga, dimana di saat Ibu Nisa omset lagi naik-naiknya nih, terus tiba-tiba misal beberapa minggu atau dalam sebulan kita bisa nggak produksi. Nah itu boleh nggak Bu diceritakan kepada kita dan Sobat JNE semua? Oke, alhamdulillah risol laku sudah berjalan 12 tahun juga. Bukan berarti tanpa proses yang mulus-mulus aja gitu ya. Apalagi saya ibu rumah tangga biasa yang benar-benar basicnya ibu rumah tangga, nggak punya keahlian berbisnis tuh nggak punya. Apalagi anak saya 5, masih kecil-kecil pula. Nah waktu saya memulai itu anak saya yang paling besar itu masih kelas 2 SD. Jadi dia yang memberikan ide buat saya untuk menjual risol gitu. Waktu itu saya menjual risol itu dalam bentuk goreng, gitu kan. Lama-lama teman-temannya dia mungkin bosen kali ya. Nah, tapi setiap anak saya bawa pasti mau lagi, gitu. Akhirnya saya terpikir gini, gimana caranya supaya orang tetap makan risol ya, meskipun nggak harus ketemu dengan saya, gitu. Akhirnya saya putuskan untuk, yuk kita coba yuk bikin risol frozen yang waktu itu tahun 2008 itu belum ada tuh. Dan snack, belum ngetren ya Bu ya? Belum ada, setahu saya ya belum ada snack frozen. Jadi rata-rata tuh yang frozen itu lauk ya. Nah, akhirnya dari situ saya ambil kesempatan saya untuk jual frozen risol. Di luar dugaan antusias sekitar saya tuh seneng banget gitu. Apalagi mereka bisa menikmati risol tanpa harus nunggu besok gitu kan, atau ketika mereka butuhnya sore kan udah dingin digoreng pagi gitu. Tapi ketika ada risol frozen mereka bisa stok di rumah, goreng pada waktu yang mereka inginkan. Misalnya ada tamu datang, mereka tinggal keluarin stok di freezer, tinggal goreng, tamu dapat risol yang hangat tanpa harus pergi keluar rumah gitu. Begitu juga untuk bekal anak-anak sekolah, kan biasanya bekal anak-anak itu nggak jauh dari roti, gitu, kayak gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya risol tuh, ya karbonya dapet, proteinnya dapet, sehatnya dapet, iya, jadi semuanya dan sebagainya. Dalam satu suapan tuh bisa dapat semuanya di risol laku. Oke, ini juga menarik sih ya Bu Nisa, dari 12 tahun itu, Ibu masih ingat nggak berapa orang karyawan pertama Ibu?
Karyawan pertama saya. Waktu itu siapa yang memulai produksi kan dari ibu? Iya. Terus ibu akhirnya mentransfer atau mentraining orang tersebut pada saat itu berapa orang tuh Bu, waktu awal-awal? Awal itu cuma dibantu sama bibi di rumah. Oke. Ya, bibi di rumah, setelah pekerjaan selesai di rumah, bibi bantu saya untuk bikin risol. Yang tadinya awal-awal tuh saya paling cuma bikin 1 kilo, 2 kilo terigu. Nah, semakin kesini permintaan risol risol tuh dulu belum pakai nama risol aku ya. Itu semakin banyak nih. Saya bingung gimana untuk memberdayakan orang sekitar. Alhamdulillah karyawan pertama saya orang dekat juga yang bantu saya sampai sekarang. Jadi beliau sudah hampir 11 tahun kerja sama saya. Termasuk bibi yang pertama itu masih juga sama saya. Dan sekarang sudah ada berapa karyawan, Bu? Sekarang alhamdulillah 15-16 sama sales marketing. Oke, Bu, ini juga jadi pertanyaan besar gitu ya buat kita semua. Menurut Ibu dan yang sudah Ibu catat gitu ya, tentunya di di penjualan Ibu, pada saat pandemi apa yang terjadi pada risol aku? Alhamdulillah di masa pandemi ini di luar dugaan kita semua ya. Saya pikir yang bakalan kita kehilangan pekerjaan, kehilangan omset itu tanpa kita duga ternyata malah naik 3 kali lipat. Itu di luar dugaan kita semua. Yang tadinya kita mau stop produksi karena pandemi, kita nggak boleh keluar. Saya juga harus menjaga karyawan saya. Di luar dugaan, order yang masuk ke kita itu bukannya yang 1 kali PO itu bukannya puluhan lagi, tapi sudah ribuan. Masya Allah. Nah dari situ kan, ini kenapa kita dikasih rezeki di masa pandemi gitu kan? Akhirnya kita putuskan, oke, kita tetap berproduksi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu udah harga mati lah untuk kita, karena kesehatan keselamatan karyawan saya juga lebih utama. Yang tadinya mereka datang ke tempat saya pakai kendaraan umum, mau nggak mau selama pandemi ini saya harus antar jemput sendiri karyawan. Baik. Jadi saya menjaga mereka untuk tidak bertemu dengan banyak orang, terutama nih angkutan umum seperti itu. Nah, di Bu Nisa, frozen food ini kan menjadi menarik sekali ya Bu ya, apalagi di masa pandemi ini kayaknya para pembisnis frozen food ini lagi gencar dan naik-naiknya, karena mungkin memang orang semuanya lagi pada kumpul di rumah, terus yang gampang digoreng, yang gampang instan dan tetap sehat itu salah satunya frozen food gitu ya Bu. Nah, Bu Nisa boleh nggak kasih saran dan kasih pesan nih ke para seller JNE atau teman-teman semua di sini, para viewers yang memang sedang menggeluti bisnis frozen food yang masih awal-awal atau mungkin sudah lama juga. Silakan Bu. Oke. Alhamdulillah di masa pandemi ini penjualan online kita rame, bagus ya. Reseller-reseller saya juga yang biasa bermain di marketplace, di sosmed, yang mereka biasa di Facebook, di Instagram, mereka kan butuh pengiriman yang 1 hari sampai. Alhamdulillah JNE itu menyediakan kebutuhan kita ya, untuk para pengusaha frozen food. Jadi itu amat sangat membantu kita nih. Saya selalu menekankan ke reseller saya, produk kita yang riskan ini memang harus pakai yang 1 hari sampai. Alhamdulillah selama ini sih membantu banget buat kita yang usaha frozen food itu. Iya. Dan Ibu boleh kasih dong 1 tips lagi nih, menurut Bu Nisa apa sih X faktor yang Bu Nisa lakukan selama 12 tahun sampai bertahan kepada seller JNE semua? Misal ada nggak sih 1 kegiatan yang Ibu terus rutin lakukan agar bisnis Ibu nih tetap lancar, tetap naik kayak gitu walaupun ada pasang surutnya kayak gitu Bu? Ada nggak menurut Bu Nisa? Saya kalau tips saya bisa bertahan di 12 tahun itu sebenarnya sih ya mungkin saya tipe orang yang setia kali ya. Setia, saya juga Bu setia. Setia sama 1 produk. Oke, setia sama 1 produk ya Bu maksudnya. Jadi saya ingat kebetulan konsultan saya itu suami saya sendiri. Jadi suami saya selalu mengingatkan kalau kita mau berbisnis itu harus konsisten. Jangan sebentar-sebentar kita ganti bisnis, sebentar-sebentar ganti bisnis, sudah bosan. Alhamdulillah juga selama 12 tahun saya tetap bikin risol, meskipun saya juga bikin produk yang lain. Baik Bu. Tapi risol tetap jalan. Jangan sampai tuh risol aku yang awalnya memang
dikenal dengan risolnya, terus hilang karena risolnya nggak ada. Jadi saya juga mulai bikin dimsum, bikin sosis Solo, bikin cireng, bikin ekado dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi konsisten di bidang frozen. Jadi saya membuat produk baru yang memang sejalan dengan risol aku yang bentuknya frozen. Gitu. Jadi konsisten dan setia ya. Konsisten dan setia. Oke, ini menarik banget nih dua kata tersebut ya Bu ya. Konsisten dan setia adalah kunci bagi seorang Bu Nisa, owner dari Risolaku. Ibu, satu kali lagi dong Bu, boleh Ibu kasih semangat untuk para sobat JNE semua yang saat ini sedang berbisnis di bidang apapun itu. Silakan Bu. Untuk para seller JNE, terutama ibu-ibu rumah tangga yang seperti saya, apalagi di masa pandemi ini, mungkin cobaan pandemi ini untuk semua orang. Tapi kita tetap harus yakin kalau bisnis itu tidak harus dengan modal yang besar. Dengan memaksimalkan dapur rumah, itu kita bisa memulai bisnis. Insya Allah bisa. Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa. Itu aja sih kalau saya. Asalkan konsisten dan setia. Konsisten dan setia adalah kunci dari Ibu Nisa, owner Risolaku. Oke Bu, kita boleh tepuk tangan untuk kita berdua. Luar biasa, terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa sekali, semoga Risolaku semakin laku dan paling laku. Amin. Risolaku paling laku. Terima kasih dan sobat JNE, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Dah.